على سبيل الخصوص أي الأفراد المخصوصين كما سيأتي. فالذي على سبيل العموم باستكمال شعبان 30 يوما برؤية الهلال بشهادة أهل الشهادات، وهو الذي ذكر في شروط الشهادة، وهي يكون ذكرا حرا رشيدا له رؤى يقظا ناطقا سميعا بصيرا ولم يرتكب كبيرا ولم يصر على صغيرة أو أصر على صغيرة وغلبت طاعته على معاصي. Dan sampai kepada wajibnya puasa Ramadan. Sebelumnya sudah menjelaskan hukumnya Ramadan, syarat sahnya Ramadan, syarat wajibnya puasa. Maksudnya syarat wajibnya puasanya, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukunnya puasa. Sekarang wajibnya puasa Ramadan. Jadi soma Ramadana bi ahadi umul khamsah. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan ketika ada 5 perkara. 5 perkara. Isnani ala sabilil umum. 2 untuk umum. Salah satu khusus, 3 untuk yang khusus. Jadi 5 wajibnya puasa Ramadan itu ada 5, 2 untuk umum, 3 untuk khusus. Nah, baterainya full. Isnani ala sabil umum. 2 yang untuk jalan umum itu yajibani ala jami' idza sabata dzalika indal ghadi. Wajib semuanya kapan? Wajib puasa semuanya idza sabata dzalika indal ghadi. Ketika sudah ditetapkan oleh qadhi. Qadhi di sini maknanya pemerintah. Jadi pemerintah setempat, qadhi, hakim itu ya pemerintahnya. Jadi 2 ini yang umum itu wajib semuanya tanpa terkecuali. Itu ketika sudah ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah bahwa besok Ramadan, maka semuanya wajib. Yang 3 ala sabilil khusus, itu bagian khusus tertentu orang. Jadi dia tidak boleh ngajak orang lain untuk ikutan dia. Ini ada bagiannya sendiri. Falladhi ala sabil umum. Jadi orang-orang yang umum ini yang diwajibkan untuk sabil umum itu ada 2. Yang pertama bistikmali sya'bana 30 yauman. Ketika sudah sempurna bilangan Sya'ban 30 hari. 30 hari. Kalau Sya'ban itu sudah 30 hari, maka itu sudah besoknya itu sudah menjelaskan bahwa masuk bulan Ramadan. Kalau sudah Sya'ban Ramadan. Jadi 30 hari. Kalau berarti hari kemarin hari Kamis. Yang hari Rabu itu kalau umpama Rabu ya, berarti Dhul Hilal Rabu berarti tidak sampai 30 hari. Nah, jadi yang pertama itu harus sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Nah, ketika ditetapkan bahwa di Sya'ban 30 hari, maka seluruhnya umum mayoritas semuanya itu harus ikut berpuasa besoknya. Yang kedua, biru'yatil hilal bi syarati adli syahadah. Dengan ru'yatil hilal. Nah, dengan ru'yatil hilal. Itu dengan kesaksian orang yang adil persaksiannya. Kalau sudah ru'yatil hilal. Nah, contoh gini, wa huwa alladhi taqawi syuruti syahadah. Orang yang adil ini harus memenuhi syarat-syarat persaksian. Wa hiya ayyakuna dzakaran. Dia harus laki-laki. Hurran merdeka, rasyidan pintar, dan muru'atin dia memiliki harga diri, muru'ah. Yang yakidan itu dia cekatan langsung. Nanti kalau dia bisa berucap sami'an mendengar, basiron dia melihat, walam yartakib kabiratan dan dia tidak bermaksiat dosa besar. Walam yartakib kabiratan dan dia melakukan maksiat dosa besar. Walam yusirra ala saghiratin dan dia tidak terus-menerusan untuk melakukan dosa kecil. Wa awasara ala saghiratin atau dia terus-terusan bermaksiat kecil tapi wala robat ta'atu wala masih.
dan ketaatannya, kebaikannya lebih unggul, lebih banyak daripada maksiat itu tersendiri. Nah, ini. Jadi orang yang sangat adil persaksiannya, saya melihat hilal bahwa dengan ini dia disaksikan, dia itu orangnya, dia orang adil, pintar, dia ahli memang dalam untuk melihat ru'yatul hilal dan seterusnya. Dan dua ini ketika ditetapkan, pertama ru'yatul hilal atau tersempurnanya 30 hari, maka seluruhnya tanpa terkecuali itu wajib ikut berpuasa. Itu sabil umum. Yang kedua, bagian kedua adalah sabil khusus. Khusus itu gimana? Semisal yang pertama, biru'yatil hilal fi haqqi man rahu wa kana fasikan. Ada orang melihat hilal. Oh, saya melihat hilal. Besok itu Ramadan. Kemudian dia belum mencukupi syarat-syarat saksi adil. Dia itu semisal dia ketahui dia melakukan dosa besar, dia fasik semisal. Maka orang yang tersebut ini ketika melihat hilal, dia tidak boleh ngajak orang lain untuk ikut dia. Karena persaksiannya itu ditolak. Karena dia fasik. Tetapi bagi dia yang melihat sendiri itu wajib mengikuti. Dia tahu yang lihat hilal sendiri. Nah, ini khusus dia saja yang melihat hilal itu wajib ikut. Semisal contoh gini, ada satu orang yang memang dia fasik, dia melihat hilal besok, maka yang lain itu tidak ada hilal tidak ada, ikut yang istiqmal. Ini kan fasik tidak bisa diterima kesaksiannya, maka dia tidak boleh ngajak-ngajak orang lain untuk berpuasa. Apa namanya? Dia hilangnya itu untuk dia sendiri gitu. Karena fasik. Dua, ihbari biru'yatil hilal. Ikhbar memberi kabar bahwa dia melihat hilal. Itu dirinci. Satu, idza kana al-mukhbir mausukan bihi wajib as-shaum sawa'un aw fil qalbi situhu amla. Ketika orang ngasih kabar, dia terpercaya wajib ikut puasa, baik dalam hatinya itu ada keyakinan dia itu benar maupun tidak. Tetapi orang ini terkenal terpercaya. Ada orang yang misal Pak Tus kulang antara hilal. Dan ini kan orang yang singkat beri kabar ini kan terpercaya, tidak pernah bohong. Dan maka ikut. Tetapi dia tidak boleh mengumumkan dan seterusnya kalau ikut. Hanya ikut toh. Nah, wa amma idza kana ghayra musuqin fala yajibu illa wa fi qalbi sidquhu. Jadi kalau dia orang ini yang ngasih kabar ini tidak terpercaya, maka tidak wajib ikut. Dia wajib ikut kecuali ketika dalam hatinya itu meyakini kalau dia itu pernyataannya itu benar. Yang ketiga, bidoni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Dengan dugaan masuknya Ramadan itu dengan ijtihad. Nah, ini contoh di sini nomor 3 ini seperti tanda-tanda. Kalau di sini contohkan kasama initfa'in muqtadin aw yatinar. Mendengar genderongan yang ditabuh, yang bisa ditabuh, atau melihat api. Nah, biasanya kalau zaman dulu itu dicontoh kayak gini, melihat hilal. Itu kalau ada tanda-tanda kalau masuk Ramadan itu tanda-tanda gitu. Kalau di negara di Yaman itu biasanya di zaman dahulu itu ada lampu di atas itu lampu warna hijau, yang ini biru tapi hijau. Nah, kalau hijau itu tandanya masuk. Kalau merah enggak. Hijau. Jadi ada tanda-tanda seperti ini. Ini sekarang kayaknya semacam tidak berlaku pada zaman sekarang karena sudah canggih. Nah, jadi dengan 3 ini dia sabil khusus, tidak boleh ngajak orang lain. Nah. Kemudian masail fi ru'yatil hilal. Masail fi ru'yatil hilal. Contoh, ini ada beberapa masalah tentang ru'yatil hilal. Soma rujulun salasina yauman bi ghairi mani tatasyiqahu hal yajuzu lahu fitru bi ada ayyasum salas yauman aw lam yarul hilal. Ada orang berpuasa 30 hari dengan ikut pendapatnya yang meyakini dia benar. Fa hal yajuzu lahu fitru bi ada ayyasum salas yauman wa illam yarul hilal.
apakah boleh dia berbuka setelah 30 hari meskipun dia tidak melihat hilal? Nah, dia cuma dengar tadi yang khusus tadi itu. Ada orang terpercaya, oh dia benar ini lihat hilal. Nah, ada yang ngasih kabar, ini benar itu hilal. Oh iya, ya. Dan dia kan 30 hari. Ya. Nah kemudian setelah 30 hari itu dia tidak melihat hilal. Apakah dia boleh fitr berbuka? Berarti dia 30 hari satunya jadi 30 hari ke-31 ya. Ya juzul fitru inda romli rufiatan. Maka boleh dia berbuka menurut Imam Romli tapi secara diam-diam. Kalau yang lain dia masih berpuasa kalau yang lain. Kalau yang umum masih berpuasa, yang dia sendiri yang dikabari sama orang terpercaya dia ikut. Misal gini, katakanlah hari Rabu dikabari, oh ini saya tidak terpercaya, dia ikut. Salah satunya ada yang ikut hari Kamis. Nah, dia 30 hari, yang satu yang belum 30 hari. Nah, di hari itu setelah 30 hari ke-31-nya maksudnya, itu apakah dia harus berbuka? Nah, maka di sini Imam Romli itu boleh, tapi secara samar, tidak boleh menampakkan orang lain. Wa inda Ibnu Hajar la yajuz. Kalau Ibnu Hajar tidak boleh dia berbuka. Tidak ada musliana dan kalau saya hujjah syariah, karena itu bukan hujjah syariah. Beda bihilah fi bar adal, beda yang ngasih kabar orang adil yang terpercaya yang sudah memenuhi syarat-syarat syahadat tadi. Maka bagaimana kata Ibnu Hajar, dia tidak boleh berbuka tapi wajib, dan dia wajib imsak, menahan diri. Yang kedua, masalah kedua, lau safar rajulun min baladi akhir yaumin min Sya'ban mufattiran yatimatil hilal ila baladin akhar wa wajada ala sha'imin wa huwa muftir famal hukmu. Wa bil aksi safara sha'iman hilal wajada mufattir famal hukmu kadzalik. Ada seorang yang bepergian dari negaranya di akhir bulan Sya'ban. Dia tidak puasa karena tidak melihat hilal. Tiba di negara orang lain menemukan penduduknya itu berpuasa. Contohnya ada orang katakanlah hari Rabu kemarin dia mau berangkat umroh Rabu dia kan tidak puasa. Tiba di Mekah ternyata penduduk Mekah hari Rabu itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah, maka bagaimana hukum tersebut? Atau sebaliknya? Apa sebaliknya? Dia dari Indonesia, dia bepergian ke Mekah, dia dalam keadaan puasa. Sampai di sana ternyata penduduk Mekah tidak berpuasa, masih belum. Disebabkan tidak melihat hilal. Bagaimana pendapat tersebut? Idza wajadahum sha'imin wajib 'alaihim faqatahu. Jadi ketika dia sampai di negara Mekah tadi, dia perginya kan tidak berpuasa karena tidak lihat hilal hari Rabu. Tiba di Mekah penduduknya berpuasa, maka baru wajib alaihim wafaqatuh, wajib ikut. Ikut itu wajib imsak, menyesuaikan penduduk di sana karena tiba tersebut. Wajib imsak. Wajib fatran ketika dia tiba di daerah tanah negara Mekah tadi dalam keadaan tidak berpuasa, maka ia berbatal menurut Imam Romli. Tapi Imam Ibnu Hajar tidak usah. Iman dengan berangkat hari Rabu sini Ru'yatul Hilal sudah masuk bulan Ramadan, puasa. Tiba di Mekah ternyata penduduk Mekah tidak puasa, masih hari Kamis. Dan maka bagaimana? Menurut Imam Romli itu kita batalkan puasanya. Harus ikut di penduduk setempat. Tetapi Ibnu Hajar paling enak ini tidak usah dibatalkan. Iman kalau dibatalkan nanti. Lianna somo itama ala yakinil ru'yah. Kenapa? Karena puasanya dia. Kenapa kata Ibnu Hajar tidak usah dibatalkan? Karena puasanya orang tersebut berpegangan atas ru'yatul hilal dia di tempat tersebut. Falam yajlu mukhalafatun jadi usul ila balidan. Maka tidak boleh berbeda gara-gara dia sampai ke tempat negara lain tiba-tiba membatalkan puasa. Yang terakhir la safar rajulun min baladi akhir yaum Ramadan sha'iman li'adami rutil hilal aw kana muqtadiyatil hilal ila baladin akhar wajada lam fatiril mawsaimin wa saimun wajadahum saimu wa muftir famal hukmu. Jadi ada orang laki-laki bepergian dari negaranya di akhir
Ramadan dalam keadaan puasa karena tidak melihat hilal untuk 1 Syawal, kana muftiran atau dia tidak berbuka karena melihat hilal sampai ke negara setempat dan menemukan dalam penduduk negara tersebut dalam keadaan tidak berpuasa. Dia sedang berpuasa. Atau menemukan penduduk tersebut berpuasa sedangkan dia tidak berpuasa. Maka bagaimana hukum? Maka ikutin yang ada di negara tersebut. Nah ini, umpama katakanlah akhir Ramadan itu antara Rabu dan Kamis. Nah Rabu itu udah melihat hilal. Nah, dia dalam keadaan puasa. Tiba di negara setempat, dia ternyata menemukan tidak berpuasa. Artinya sudah masuk 1 Syawal. Maka ikutin negara tersebut. Nah, sekarang pembahasan tentang ru'yatul hilal dengan hisab. Ru'yatul hilal dengan hisab. Ru'yatul hilal dengan hisab. Setiap tahun kita pasti memiliki persoalan yang namanya ru'yatul hilal dengan hisab. Kalau hisab sudah jauh-jauh hari sudah menentukan hari ini sudah masuk bulan Ramadan, hari ini sudah 1 Syawal. Jika ru'yatul hilal sudah, maka bagaimana kita menanggapinya? Bahwa ada hadis yang menjadi rujukan, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga. Nah, ulama yang berpendapat ru'yatul hilal itu mengambil dari hadis ini. Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Nah, kenapa kok masuk di ru'yatul hilal? Karena ada kelanjutannya hadis tersebut, fa in gumma alaikum fa'udu, atau dalam riwayat lain fa'akmilu salasina yauman. Jika kamu tidak kelihatan atau lagi mendung terhalang, maka sempurnakanlah bilang tersebut jadi 30 hari. Nah ini menunjukkan bahwa ini ru'yatul hilal. Nah, kata orang ahli hisab bahwa hadis ini ru'yati itu bukan bermakna ru'yatul hilal saja, tetapi diartikan ilmu. Berpuasa karena mengetahui ilmu, caranya melihatnya apa? Dengan hisab. Dengan hisab. Nah, maka oleh sebab itu, dari hadis-hadis demikian, maka kita harus mengetahui dulu dalil itu. Ada namanya qat'is subut, ada dhannis subut. Ada qat'is subut, qat'id dalalah, ada qat'is subut, dhannis dalalah. Ini ribet ya. Qat'is subut itu keberadaannya pastiannya itu seperti Al-Qur'an. Qat'is subut hadis. Nah, qat'is subut ini pastiannya ada. Keberadaannya ada, dalilnya pasti. Tetapi apakah maknanya, dalalannya itu doni apa qat'i? Doni itu dugaan. Wah, qat'i itu pasti. Nah, contohnya seperti ini. Qat'i subut. Qat'i subut itu ada 2 dalam Al-Qur'an. Qat'i subut, qat'i dalalah, qat'i subut, doni dalalah. Kepastian dalil qat'i subut itu ada keberadaannya dan maknanya itu ada yang pasti, ada yang doni, ada yang dugaan. Contohnya seperti ini. Ayat Al-Qur'an menjelaskan salah satu huruf. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu huruf. Orang yang ditalak itu sampai 3 huruf. Huruf di sini, huruf. Nah, huruf di sini kan ayat Al-Qur'an ini kan qat'i subut. Dalilnya jelas ini.
keberadaannya pasti, tetapi maknanya ini masih doni, masih ada dugaan. Ada berapa makna? Contoh, kuru ini ada diartikan head, ada kuru diartikan suci. Lah ini maknanya dulu. Maka di sini menjadikan dugaan maknanya, tapi ayatnya itu qat'i. Contoh hadis di sini yang menjadi perdebatan. Langsung saja, qat'i subut sama doni subut. Qat'i subut sama qat'i dalalah sama qat'i subut doni dalalah. Oke, ini hadisnya hadis sahih. Tapi apakah hadis ini mutawatir apa enggak? Nah, kalau mutawatir itu harus qat'i subut. Kalau doni itu doni dalalah, doni subut. Maka bagaimana kita menanggapi perbedaan ini? Pertama, bahwa antara versi ru'yatul hilal sama hisab sama-sama dibenarkan. Itu satu. Yang kedua bahwa tidak ada yang merasa paling benar di antara keduanya. Saya mengatakan saya paling benar menggunakan ru'yatul hilal. Kemudian saya mengatakan saya paling benar menggunakan hisab. Nah, ini tidak ada. Tetapi para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika ketika ada pemerintah yang sudah memutuskan, yang namanya di sini ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Idza hakamal hakim yarfa'ul khilaf. Ketika hakim pemerintah sudah memutuskan satu hukum, maka hilanglah perbedaan. Nah, maka yang lebih pas adalah urusan ru'yatul hilal, urusan penetapan 1 Ramadan 1 Syawal itu ikut pemerintah. Nah, tetapi di samping itu kita tidak boleh menyalahkan yang ikut hisab. Dan yang ikut hisab tidak boleh menyalahkan yang ikut ru'yatul hilal. Karena apa? Karena ada namanya matlak. Atau matlak, tempat terbit. Matlak itu ada tempat terbitnya matahari maupun terbenamnya matahari. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Ittihaful Anam bahwa hukumnya orang berpuasa menurut Imam Syafi'i ketika penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan dan yang lain, itu Imam Syafi'i itu iktibarul matlak, mengikuti matlaknya, tempat terbitnya itu. Kalau selain Imam Syafi'i seperti Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah itu tidak menghitung, tidak menganggap matlaknya. Nah, maka bagaimana kalau ikut Imam Syafi'i yang matlak ini tempat terbitnya? Maka di sini sebutkan jika ayat tafikal matlak wal hakim. Jika matlak dan hakimnya sama, matlaknya sama, tempat terbitnya, hakimnya sama, pemerintahnya sama, maka bagaimana? Wa hukmu dzalika wadih. Maka hukumnya adalah jelas. Fayajibu shaum al jami'. Maka wajib puasa semuanya. Kalau matlak dan pemerintahnya sama, satu, tidak beda. Maka semuanya ketika matlaknya sama, pemerintahnya satu, sama, dan mengatakan bahwa besok adalah Ramadan, maka seluruh penduduk di sana ikut, wajib ikut. Yang kedua ayah talifah matlak wal hakim. Matlak dan pemerintahnya berbeda, kewenangannya mungkin hakim berbeda, matlaknya beda, hakimnya juga beda yang menentukan. Maka hukumnya bagaimana? Wa qul dzalika la yajibu shaum ala hadil baladain. Maka tidak usah puasa.
Maka tidak perlu beda matlab, beda hakim itu tidak wajib ikut. Artinya dia ikutnya menyesuaikan tempatnya sendiri. Contoh lagi, katakanlah Indonesia itu dibagi dua pemerintahnya, pemerintah bagian barat, timur, umpamanya. Dosen barat, timur, dan ini beda matlab sama beda pemerintahan. Yang barat itu mengatakan besok Ramadan, yang timur belum, maka yang timur tidak usah ikut, karena beda matlab, beda hakim, beda pemerintah. Nah, kemudian yang nomor 3, ayah tadi matlab wa yatahidul hakim. Beda matlab, tapi pemerintahnya satu, seperti Indonesia. Beda matlab, tapi satu pemerintah, Indonesia. Jadi matlab itu gini, saya ulang lagi. Matlab itu tempat terbitnya matahari dan terbitnya matahari. Di Indonesia itu kan ada beda. Mungkin yang WIB sama, ada yang WIS, ada yang WITA, ada mungkin selisih setengah jam dan seterusnya. Itu kan beda Indonesia. Indonesia Timur, Indonesia Barat dan seterusnya. Aceh itu beda lagi. Nah, itu beda-beda matlab. Kalau menurut Imam Rafi'i dijelaskan bahwa batasan matlab ini, per matlab ini itu batasannya sampai seperti Safatul Qasri, 82 kilo. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan bahwa kalau Imam Syafi'i ya matlab itu penting sama, meskipun udah harus dibatasi dengan 82 kilo seperti Safatul Qasri. Kalau Imam Rafi'i ya. Lepas dari ini, ketika beda matlab, satu pemerintah seperti Indonesia jelas matlabnya mungkin Jawa sama, bagaimana di luar Jawa itu kan tidak sama. Nah, maka bagaimana kalau beda matlab dengan satu pemerintah? Ayat tafikal matlab wa yahtalif hakim wa hukmu dzalika anna la yajibu shaum ala hadil baladin idza lam yasbut inda hakimi illa in waqafi wal misbur. Ayat termaidah lagi. Wa hukmu dzalika anna la yajibu shaum walakin in sabata ru'yah inda hakim wa hakama biha fayajibu bal hakim. Wa in wajada ikhtilafun fil matalih fi hadhihi al-alah dan hukmu hukmal hakim rayarul khilaf kama huwa ma'lum. Ini kita pasti di Indonesia ini. Saya ulang lagi, yang nomor 3 beda matlab satu pemerintah, maka hukumnya bagaimana? Tidak wajib puasa. Kecuali akan tetapi ketika ditetapkan ru'yah oleh pemerintah bahwa hakim sudah pemerintah memutuskan besok masuk 1 Ramadan, maka wajib yang lain ikut. Karena apa? Lianna hukmal hakim yarfa'ullah, karena hukumnya pemerintah ketika sudah ditetapkan hilanglah perbedaan. Nah, ini pas yang di Indonesia ini. Beda matlab tapi satu pemerintah. Tidak ada pemerintah Menteri Agama A, Menteri Agama B, isbarnya dari Menteri Agama dari pemerintah. Jadi harus ikut. Kalau beda matlab sama satu pemerintah. Yang keempat, yang terakhir, ayat tafikal matlab wa yatalifal hakim. Matlabnya beda, pemerintahnya juga beda. Contohnya umpama mungkin di Jawa Timur satu matlab, satu pemerintah, di Jawa Barat satu matlab, satu pemerintah beda. Nah, maka bagaimana? Maka di sini hukumnya adalah tidak wajib puasa ke salah satu tempat tersebut apabila belum ditetapkan oleh hakim. Tapi kalau yakin dalam hatinya ada bahwa sini hakim ini memutuskan, maka tidak apa-apa ikut. Jadi umpama yang beda matlab, beda hakim, ya tidak ada kecuali memang ada diputuskan. Kalau tidak ada keputusan dari hakim. Nah gini, dalam intinya adalah
bahwa ya kita jangan mengklaim merasa paling benar daripada yang lain, baik yang ru'yatul hilal maupun yang hisab. Dan ini ada beberapa argumen, ada beberapa dalil landasan yang bisa kita jadi rujukan bahwa perbedaan itu indah. Tapi sebenarnya gini, kalau kalau kita ikut yang tadi, beda matlak satu hakim, beda matlak satu pemerintah, maka yang pemerintah yang menetapkan. Tapi di samping itu kita tidak menafikan perbedaan di kalangan masyarakat. Yang penting apa sah. Nah, penting apa sah. Ada debat pasti apa sah. Nah, apa sah. Ini ada pertanyaannya. Kalau tidak kita tutup saja. Kalau tidak ada, kalau pesan guru saya itu dan para ulama terdahulu ketika ditanyain kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, beliau menjawab nunggu isbat pemerintah. Nunggu isbat pemerintah. Karena apa? Karena dalam hal ini itu doni, dugaan kuat. Dalilnya kan doni. Jadi ini seperti ini. Tetapi yang pasti adalah persatuan. Jadi ketika ditanyain, walaupun di dalam dirinya itu beda, misal ada pernah kejadian ini, ada ulama yang benar-benar alim terkait masalah ini, masalah hisab atau hilal. Satu sisi pemerintah menetapkan lusa, padahal satu sisi dia kealimannya ngerti besok. Nah, ulama ini ikut pemerintah. Kalau tidak ikut pemerintah, mau ikut jitihadnya sendiri, maka dia tidak boleh mengumumkan ke orang lain, mengajak orang lain. Karena yang menjadi dalam hal ini adalah persatuan daripada perbedaan. Cukup ya. Oke. Negara. Ya. Iya. Ya. Berarti ini masuk kepada beda matlak, beda hakim, beda pemerintah. Nah ini kan, ini saya tidak tahu ya apa ini baru ya, ada beberapa tempat kabupaten yang ikut Malaysia baru-barusan ini. Dan maka bagaimana? Ya ikut di beda pemerintah setempatnya. Nah, kalau yang di sini itu bisa masuk dalam kategori beda matlak, beda hakim pemerintah.
beda matlah, beda kilo. Antara matlah yang sebelah Indonesia dengan Malaysia itu mungkin beda matlahnya. Nah, maka bagaimana kalau beda matlah sama beda hakim? Ya ikut yang aneh, yang apa nama di tempatnya dia sendiri. Dia ikut yang mana? Kalau pemerintah menyatakan besok, ya ikut yang besok. Kita Malaysia berarti sini maksudnya. Beda mata, beda hakim. Karena dia baru keluar dari Indonesia. Artinya gini, masuk. Kalau Imam Rafi'i itu membatasi beda matlah itu dengan sekitar 82 kilo Safatul Qasri. Ini hanya pendapat Imam Syafi'i saja yang menghitung matlah ini. Kalau selain Imam Syafi'i seperti Imam Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah itu tidak menganggap matlah. Yang matlah itu. Ini matlah itu yang memposisikan kamu ikut ini, nanti tanggalnya ikut ini. Kalau di selain Imam Syafi'i tidak menghitung matlahnya. Nah, ini saja mungkin. Ini. Kemana? Salam. Ya, pertama masalah Lailatul Qadar ada ketenangan di dalam hati dan seterusnya. Dan masalah perbedaan ketenangan itu adalah bukan menjadi rujukan bahwa ini Lailatul Qadar. Saya merasa tenang kalau sekarang satu yang lalu berarti Lailatul Qadar. Wah, pas tenang meloloh dia. Itu dan menjadikan keputusan itu ini merasa dia udah, karena itu kan udah sekarang, udah kemarin, udah besok ketenangan. Ya itu hanya tanda-tanda Lailatul Qadar tadi seperti tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan seterusnya. Ya ketika di sehari ketika terbitnya matahari itu merasa apa lain gitu. Jadi itu gini terkait masalah tersebut bukan menjadi patokannya kalau merasa ketenangan dalam jiwa atau kemudian ini masalah Qadar. Karena ini hanya sebagai tanda-tanda saja yang disebutkan. Tapi kalau saya boleh mengutip dari hadis yang disebutkan Sahih Bukhari, itu taharul Lailatul Qadar fil witri min asyri awal Ramadan. Jadi di bulan kita ganjil disebut akhir bulan Ramadan 21. Bahkan ada yang ulama mengatakan di ganjil itu bisa dilihat dari awal Ramadan, hari Rabu itu hari apa, hari Kamis hari apa. Ada yang mengatakan juga kalau kebetulan ganjil itu di malam Jumat itu kemungkinan besar Ramadan. Ternyata pernah suatu saat ini Lailatul Qadar pas ganjilnya masuk malam Jumat. Ternyata hujan. Atau ya artinya gini, biasanya kalau hitung-hitungan nyari Lailatul Qadar seperti ini,
ya biasanya dia fokus hanya satu malam. Contoh gini, kata Ustaz, kalau ganjil bertepatan malam Jumat itu satu kotor ibadah amal gitu. Setelahnya tidak ibadah, pada terawih lagi. Minimal dapat satu kotor ya terawih. Salat isya berjamaah, terawih, witir, terus salat subuh berjamaah. Oh itu cukup. Itu sudah cukup itu. Cukup. Kalau mau nambah alhamdulillah, salat tasbih dan seterusnya. Itu kalau nyari hitung-hitungan nyari elektron dengan tanda-tanda seperti ini, itu biasanya dia fokus pada satu malam toh. Dan ini Lailatul Qadar diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Istimewa kita ya. Alhamdulillah kita di spesial. Alhamdulillah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.